Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Saat ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari AKBP Resort Surabaya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga atas segala berkat-Mu, kebaikan-Mu yang kami terima, di mana saat ini kami sungguh bersuka cita atas kesehatan serta nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, terutama Bapa satu hari yang baru, satu hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah kami Bapa dalam satu hari ini, kemanapun kami beraktivitas, kemanapun kami melangkah. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami Bapa supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan mampukan kami melaksanakannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Obadja pasal 1 ayat 3. Kitab Obadja pasal 1 ayat 3. Demikian pembacaan firman Tuhan. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, keangkuhan adalah sikap atau keadaan di mana seseorang merasa lebih tinggi, lebih baik, dan bahkan lebih penting dibandingkan yang lain. Keangkuhan itu berasal dari kesombongan hati, di mana dia merasa bahwa Tuhan tidak perlu ikut campur tangan dalam setiap persoalan hidupnya. Dia tidak membutuhkan bantuan siapapun, termasuk bantuan dari Tuhan. Dan yang lebih parahnya Bapak Ibu Saudara-saudari, keangkuhan itu bisa mempengaruhi hubungan sosial kita sesama manusia, dan bahkan juga bisa mempengaruhi hubungan spiritual. Dan itu yang kita lihat di dalam nas kita pada saat ini di dalam kitab Obadja pasal 1 ayat 3 ini, di mana keangkuhan bangsa Edom itu terlihat jelas, di mana mereka merasa lebih baik, di mana mereka merasa lebih hebat, lebih tinggi dibandingkan yang lain. Jadi sehingga di dalam hati mereka mengatakan siapa yang sanggup menurunkan mereka. Sebenarnya latar belakang dari kesombongan mereka yaitu karena letak geografis dari tempat tinggal mereka. Edom itu adalah keturunan Esau saudara Yakub. Letak geografis mereka yang berbukit dan yang penuh dengan liang-liang batu, itu yang mereka sombongkan. Artinya dengan kondisi geografis itu mereka berpikir bahwa tiada bangsa yang bisa mengalahkan mereka, dan orang-orang jahat atau bangsa manapun, termasuk Tuhan pun mereka tidak takuti lagi. Mereka berpikir bahwa tidak ada orang, raja atau bahkan Tuhan yang mampu mengoyahkan mereka dan bahkan untuk menurunkan mereka. Itulah keangkuhan yang datang kepada bangsa Edom. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, Obadja mengingatkan mereka, bahaya daripada keangkuhan itu adalah bagaimana Tuhan akan murka kepada mereka dan akan meluluhlantahkan mereka. Dan itu yang kita lihat di dalam nas ini, peringatan keras dari Obadja kepada bangsa Edom supaya mereka menghilangkan keangkuhan hati mereka dan supaya mereka menjadi rendah hati, menjadi orang yang takut
dan menjadi orang yang bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang mau kita pelajari dari nats ini? Keangkuhan ini seringkali ada muncul di dalam diri seseorang itu tanpa disadari. Keangkuhan ini bisa muncul akibat keberhasilan yang tidak diduga-duga, akibat jerih payah yang sudah berlelah. Ketika keberhasilan ada di tangan, ketika karir sampai di puncak, itu secara sendirinya mendatangkan keangkuhan. Lalu bagaimana untuk menangkal keangkuhan ini? Tentu apa yang bertolak belakang dengan keangkuhan, yaitu kerendahan hati. Artinya itulah fungsi daripada firman Tuhan, daripada pendekatan diri kita kepada Tuhan, bahwa setinggi apapun pencapaian kita sekarang, seluas apapun, sebanyak apapun yang kita miliki sekarang, sehebat apapun kita pada saat ini, artinya topangan Tuhan, bantuan Tuhan, berkat Tuhan itu tidak boleh kita tiadakan. Dan melalui hubungan dekat kita kepada Tuhan, itu yang akan mengajarkan kita supaya tetap rendah hati. Kerendahan hati dan mengakui ketergantungan kepada Tuhan adalah sikap hidup orang yang beriman. Kerendahan hati membuka hati kita untuk menerima bimbingan dan kasih Tuhan. Sehingga ketika orang yang mau menerima bimbingan Tuhan, ketika orang yang menyadari menerima kasih Tuhan, maka setinggi apapun pencapaiannya, dia itu akan tetap rendah hati, tidak akan angkuh, tidak akan angkuh. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah rendah hati. Marilah kita mensyukuri, mengakui bahwa segala pencapaian kita itu semua berkat Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa dan mengambil apa-apa, menikmati apa-apa. Ada banyak kejadian-kejadian di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang bisa kita buat menjadi perbandingan untuk kita. Ada saja orang yang tidak dia sukai, tetapi kondisinya sama sekali tidak bisa menikmati apa-apa. Dilanda penyakit, dilanda mara bahaya, diluluhlantahkan oleh bencana. Tentu itu mengingatkan kita, sesungguhnya keangkuhan dan tinggi hati itu tiada berguna. Yang lebih baik itu adalah bagaimana supaya kita tetap di dalam kerendahan hati, mengharapkan bimbingan Tuhan, mengharapkan ikut campur tangan Tuhan di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap cita-cita kita di dalam kehidupan ini. Melalui nats ini kita diajarkan, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana hidup yang merasa angkuh, tidak berdaya di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan murka kepada mereka, maka tak satu pun dari mereka yang bisa lolos. Untuk itu, inilah yang menjadi peringatan kepada kita. Tuhan tidak menginginkan, Tuhan sangat benci keangkuhan. Buanglah keangkuhan itu. Marilah rendah hati, karena setiap apa yang kita miliki, setiap apa yang kita nikmati, setiap apa yang ada pada kita saat ini, itu semua karena berkat. Semoga kita dimampukan, Bapak Ibu Saudara-saudari, hiduplah dalam kerendahan hati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Biarlah kami hidup rendah hati, karena kami mengaku bahwa tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami tidak bisa memiliki apa-apa. Tetapi itu semua karena kasih karunia-Mu, itu semua karena berkat-Mu, sehingga kami boleh bekerja, boleh beraktivitas, boleh bersosial dengan baik. Untuk itu Bapak, ajarlah kami semua menjadi orang-orang yang rendah hati. Buanglah keangkuhan yang ada di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan sekali. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari.
Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.